Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demi Legawa, selamat datang di Legawa Gadget. Sebelumnya jangan lupa untuk klik tombol subscribe untuk support channel Legawa Gadget. Terima kasih. Di saat persaingan pasar smartphone di kelas entry to mid yang semakin panas, Xiaomi Indonesia meluncurkan Redmi Note 13 4G di tahun 2024 untuk mengendalikan pasar. Salah satu penantang di kelas 2-3 juta yang lagi panas-panasnya adalah Infinix Note 30 Pro. Sudah cukup berkuasa dari tahun lalu, apakah sekarang dominasi Infinix Note 30 Pro di kelas 2 jutaan akan diruntuhkan oleh Redmi? Untuk jawabannya, langsung saja kita mulai video compare antara Redmi Note 13 4G dengan Infinix Note 30 Pro. Yang pertama, langsung saja kita bandingkan dari segi fisik. Jadi untuk ukuran di sini Infinix Note 30 Pro overall sedikit lebih besar dan berat daripada Redmi Note 13 4G. Kemudian terdapat perbedaan bahan backcase-nya. Jadi Infinix Note 30 Pro sudah menggunakan bahan backcase dari kaca, sedangkan Redmi Note 13 4G masih dari plastik. Sehingga untuk di Infinix tentu lebih tahan baret, jamur, dan sidik jari. Cuma untuk kaca di layar, Infinix Note 30 Pro belum ada kepastian apakah sudah menggunakan Corning Gorilla Glass atau belum. Saya cari di beberapa referensi, ada yang bilang sudah ada dan ada yang bilang tidak ada infonya. Sehingga mohon maaf kalau sebelumnya saya sebutkan sudah ada Corning Gorilla Glass di Infinix Note 30 Pro. Soalnya ternyata untuk infonya masih simpang siur. Sedangkan untuk Redmi Note 13 4G sudah jelas ada proteksi Corning Gorilla Glass 3. Untuk ketahanan air dan debu di Redmi Note 13 4G juga lebih unggul karena sudah ada sertifikasi IP54. Sedangkan Infinix sedikit di bawah levelnya yaitu IP53. Jadi untuk fisik tinggal pilih saja sesuai dengan selera. Apakah mencari yang backcase-nya kaca atau mencari yang jelas-jelas sudah ada Corning Gorilla Glass di layarnya. Yang kedua kita bandingkan sektor layar. Untuk layar di kedua smartphone sudah sama-sama menggunakan panel AMOLED resolusi Full HD Plus ukuran 6,67 inci dan refresh rate sama-sama di 120 Hz. Bedanya di sini untuk bingkai sisi kanan kiri di Redmi sedikit lebih tipis, sedangkan untuk sisi bawahnya di Infinix yang sedikit lebih tipis. Kemudian secara spek di Redmi Note 13 4G klaimnya punya maksimal brightness di 1800 nits, sedangkan Infinix maksimal 900 nits saja. Cuma saat saya tes langsung di luar ruangan, ternyata untuk tingkat brightness maksimalnya di kedua smartphone ini sangat identik, tidak begitu berbeda jauh. Kemudian perbedaan lainnya untuk touch sampling rate di Redmi ada di 240 Hz, sedangkan Infinix lebih tinggi di 360 Hz. Kalau saya lihat secara langsung, menurut saya warna di Redmi ini sedikit lebih gonjreng daripada Infinix. Tapi di Infinix detail layarnya sedikit lebih oke daripada Redmi. Sehingga untuk kualitas layar di kedua smartphone sudah sama-sama oke. Kemudian kita lanjut ke sektor yang lumayan berbeda yaitu dapur pacu. Untuk dapur pacu di sini Redmi Note 13 4G ditenagai chipset Snapdragon 685 dengan RAM 8GB dan internal 256GB. Sedangkan Infinix Note 30 Pro ditenagai chipset MediaTek Helio G99 dengan RAM 8GB dan internal di 256GB juga. Kira-kira mana yang lebih unggul? Langsung saja kita buktikan. Yang pertama, tes Antutu benchmark versi 10 di sini Infinix lebih unggul sekitar 80.000 poin di 427.972 poin. Sedangkan skor Redmi ada di 344.234 poin. Kemudian saya tes kecepatan memori di Infinix juga lebih cepat dengan 9.000 poin lebih unggul daripada Redmi. Kemudian tes CPU throttling selama 30 menit sebanyak 2 kali. Untuk tes yang pertama, Redmi Note 13 4G mendapatkan skor performa yang lebih baik, yaitu 87%. Sedangkan Infinix di 84%. Kemudian tes yang kedua, Redmi tetap lebih unggul di 88%. Sedangkan Infinix 85%. Selanjutnya, tes 3D Mark Wildlife Infinix dapat poin yang lebih tinggi dan hampir 2 kali lipatnya dari Redmi, yaitu di 1188 poin. Sedangkan Redmi dapat di 656 poin saja. Selanjutnya stress test di sini hasilnya mirip-mirip. Jadi Redmi dapat di 99,1%, sedangkan Infinix 99,5%. Ya, dari hasil benchmark di sini jelas Infinix memiliki performa yang lebih oke daripada Redmi. Tapi untuk stabilan performa di kedua smartphone ini mirip-mirip. Kemudian langsung saja kita tes performanya secara langsung.
Yang pertama, saya tes kecepatan. Di sini Infinix memiliki kecepatan buka tutup aplikasi yang lebih baik daripada Redmi. Kemudian saya lanjut gaming test. Yang pertama, bermain Mobile Legends di grafik ultra. Di sini Infinix jauh lebih unggul dengan dapat rata-rata FPS di 81 FPS, sedangkan Redmi dapat di 48,9 FPS. Selanjutnya, game eFootball 2024 di grafik high, Infinix lebih unggul lagi dengan rata-rata FPS di 56,3 FPS, sedangkan Redmi dapat di rata-rata 34,8 FPS. Terakhir, saya tes game Car X Street di grafik rata kiri. Lagi-lagi Infinix lebih unggul dengan rata-rata FPS di 22,7 FPS, sedangkan Redmi dapat di rata-rata 13,9 FPS. Sehingga jelas di sini performa Infinix Note 30 Pro lebih unggul daripada Redmi Note 13 4G. Selanjutnya kita compare di sektor yang nggak kalah seru, yaitu kamera. Untuk kamera di kedua smartphone sama-sama memiliki 3 buah kamera belakang dengan kamera utama di 108 megapiksel. Kemudian kamera kedua adalah makro 2 megapiksel dan ada perbedaannya di kamera ketiga. Untuk Redmi Note 13 4G memiliki kamera ultrawide sebesar 8 megapiksel, sedangkan Infinix memiliki lensa depth sebesar 2 megapiksel. Untuk kamera depan juga berbeda, yang dimana Redmi ada di 16 megapiksel, sedangkan Infinix di 32 megapiksel. Perbedaan lainnya ada di sektor video. Jadi untuk Redmi Note 13 4G memiliki resolusi video maksimal di 1080p 30 fps tanpa stabilisasi. Sedangkan Infinix resolusinya lebih lengkap, maksimal di 2K 30 fps dan bisa juga 1080p 60 fps serta sudah tersedia stabilisasi AIS. Oke, langsung saja kita bandingkan hasil kamera di kedua smartphone ini. Kita foto di kondisi cukup cahaya. Dengan foto yang pertama, posisi backlight mode portrait di sini terlihat untuk SDR di Infinix lebih luas daripada Redmi dengan detail langit yang masih terlihat. Sedangkan di Redmi ini langitnya hanya terang saja. Cuma untuk foto objeknya saya rasa di Redmi sedikit lebih terang ya daripada Infinix. Kemudian coba kita zoom dan di sini untuk potongan bokeh di kedua smartphone sudah sama-sama baik. Detailnya juga sama-sama oke. Yang beda ada di tone warnanya. Jadi untuk warna di Redmi cenderung agak lebih kemerahan, bisa dilihat di warna kulit wajah saya dan warna rambut saya yang jadi agak kecoklatan. Sedangkan untuk Infinix ini warnanya lebih akurat. Bisa dilihat di warna rambut saya yang lebih hitam dan warna coklat di kulit wajah saya. Kemudian saya ganti di mode auto dengan posisi yang sama, di sini langsung berbeda untuk hasil fotonya. Foto di Infinix jadi lebih terang dan warnanya lebih pop up daripada di Redmi. Untuk SDR, Redmi sekarang lebih luas daripada saat mode portrait dengan detail langit yang lebih terlihat. Kemudian coba kita zoom dan di sini sangat terlihat kalau foto di Infinix warnanya lebih gonjreng dan terang daripada Redmi. Untuk foto mode makro di sini Infinix lebih baik dengan noise yang lebih minim serta warnanya yang lebih pop up daripada Redmi. Untuk kamera depan lagi-lagi Infinix saya rasa lebih oke dengan pewarnaannya yang lebih pop up dan hidup daripada Redmi. Di Redmi ini warnanya agak pucat. Untuk detail keduanya sama-sama baik. Selanjutnya kondisi yang kedua yaitu low light, dan di sini saya foto menggunakan mode malam. Untuk foto yang pertama bisa dilihat untuk hasilnya di kedua smartphone sudah sama-sama baik dengan hasil foto yang cukup terang dan warnanya juga masih dapat. Cuma di sini saya lebih suka foto di Infinix karena noise-nya jauh lebih minim, fotonya lebih jernih dan warnanya sedikit lebih pop up daripada di Redmi. Kemudian coba kita zoom dan di sini terlihat untuk ketajaman di foto Redmi ini lebih tajam daripada Infinix. Cuma kalau saya pribadi merasa fotonya agak terlalu over ya untuk ketajamannya, sedangkan di Infinix ini lebih pas. Kemudian di foto yang kedua ini terlihat untuk pewarnaan di Redmi sekarang lebih di-boost daripada foto sebelumnya. Sedangkan untuk Infinix ini tetap konsisten ya untuk pewarnaannya. Cuma kalau saya pribadi lagi-lagi merasa foto di Redmi agak over untuk warnanya.
Malah terlihat agak gosong ya ini kulit saya. Sedangkan di Infinix masih paling pas. Untuk ketajaman tetap lebih tajam di Redmi dan noise-nya masih lebih baik di Infinix. Nah, kemudian saya coba mode portrait di kondisi low light dan ternyata di sini hasil foto di Redmi lebih baik daripada di Infinix. Di Redmi lagi-lagi warnanya terlalu di-boost di kondisi low light. Bisa dilihat warna kulit saya sampai jadi kuning seperti ini. Cuma hasil fotonya lebih terang dan terlihat lebih jernih daripada di Infinix. Kemudian coba kita zoom dan di sini untuk detail ternyata memang di Redmi lebih bagus daripada Infinix di mode portrait. Kemudian lanjut foto kamera depan dan di sini hasilnya saya rasa jelas Infinix Note 30 Pro lebih unggul daripada Redmi Note 13 4G. Untuk warna di Infinix lebih hidup, kemudian detail serta ketajamannya lebih oke dan noise-nya juga lebih minim daripada Redmi. Ini dia contoh perekaman video di Full HD 30 fps antara Redmi Note 13 4G sama Infinix Note 30 Pro. Ya, untuk stabilisasi di Redmi nggak ada, sedangkan di Infinix ada ya teman-teman. Dan kalau saya lihat sepertinya masalah warna di Redmi lebih gonjreng daripada Infinix. Kita coba bawa jalan, kira-kira bagaimana dengan stabilisasinya. Dan ya, untuk di Redmi gambarnya lebih terang, tapi masalah warna masih lebih akurat di Infinix. Jadi kira-kira sesuaikan saja dengan selera, suka yang warnanya itu gonjreng atau yang lebih akurat. Oke, untuk stabilisasi dan fokusnya ya sama-sama lumayan cepat teman-teman untuk fokusnya. Dan untuk stabilisasi kita coba lebih fokus di stabilisasinya, dan ya di sini jelas di Infinix lebih stabil daripada Redmi. Ini saya jalan biasa ya teman-teman. Dan ternyata pohon yang biasa saya tes untuk HDR-nya itu udah ditebang teman-teman. Soalnya memang ini sering hujan terus banget ya, jadi takutnya rubuh. Dan ya, di Infinix sempat agak patah-patah tadi untuk videonya. Jadi memang salah satu kekurangan dari Infinix Note 30 Pro itu kalau semisal smartphone-nya udah cukup panas, dia nanti bisa patah-patah ya videonya. Dan untuk mikrofonnya juga silakan dinilai sendiri. Wow, ternyata di Redmi juga sempat patah-patah. Jadi sama-sama bisa patah-patah untuk videonya. Jadi tinggal sesuaikan saja dengan selera. Untuk HDR lebih bagus di Redmi. Ya, untuk mikrofonnya juga silakan dinilai sendiri teman-teman. HDR-nya bisa dilihat, oh di sini agak mirip ya. Tapi kalau kita lihatnya yang terlihat langsung kena cahaya, terlihat di sini Redmi lebih terang. Tapi di Infinix jadi lebih agak fokus gitu. Sekarang kita lanjut untuk video kamera depan di Full HD 30 fps, yang dimana di sini di Redmi nggak ada stabilisasi, sedangkan di Infinix ada stabilisasi. Dan mohon maaf di sini mata kiri saya lagi agak bengkak ya teman-teman, jadinya nggak bisa membuka dengan maksimal. Kita coba bawa jalan. Ya, kalau video kayaknya untuk masalah warna di Redmi masih lebih gonjreng ya, kayak video kamera belakang, cuma dia agak patah-patah teman-teman. Sedangkan di Infinix ini masih lebih lancar. Kalau Infinix ini video kamera depan kayaknya warnanya lebih agak pucat ya daripada di Redmi. Dan masalah HDR atau terangnya di sini Redmi juga lebih terang saya lihat. Dan warnanya juga lebih hidup. Untuk stabilisasi jelas untuk Infinix lebih unggul soalnya ada stabilisasinya. Sedangkan di Redmi ini nggak ada. Kita coba lihat HDR-nya di sini. Oke, saya rasa Redmi sih yang lebih oke. Untuk di langitnya ini, ya langitnya memang lagi full awan ya, jadi kita susah buat lihat detailnya. Dan di Redmi sedikit terlihat untuk detail awannya, sedangkan di Infinix ini terang saja. Oke, silakan dinilai sendiri. Ini dia contoh perekaman video di Full HD 30 fps antara Redmi Note 13 sama Infinix Note 30 Pro. Ya, di sini untuk di Infinix ada stabilisasi, sedangkan untuk di Poco saya tidak menemukan pengaturan stabilisasinya. Coba kita bawa jalan.
Kalau dilihat di sini di Infinix lebih stabil ya daripada di Redmi. Dan untuk warnanya kayaknya di Redmi lebih oke dan gambarnya lebih tajam daripada di Infinix. Cuma untuk noise-nya kayaknya di Redmi lebih banyak ya daripada Infinix. Dan untuk frame-nya di Infinix juga bisa lebih smooth daripada di Redmi. Oke, kita bawa jalan lagi ke tempat yang lebih gelap. Kira-kira bagaimana dengan hasilnya? Apakah noise-nya makin terlihat? Dan kalau saya lihat di sini di Redmi noise-nya sudah terlihat banyak ya, tapi gambarnya itu lebih terang daripada Infinix. Nah kan kalau Infinix ini lebih gelap tapi noise-nya masih terjaga. Dan dia bisa stabil banget teman-teman di Infinix daripada di Redmi. Oke, silakan dipilih kira-kira lebih suka yang gambarnya terang tapi noise-nya banyak, atau yang gambarnya lebih gelap tapi lebih tajam dengan noise-nya yang lebih minim. Cuma yang pasti di sini untuk stabilisasinya di Infinix jauh lebih baik daripada di Redmi. Sekarang ini hasil perekaman kamera depan di Full HD 30 fps. Di Redmi nggak ada stabilisasi, sedangkan di Infinix ada stabilisasi dan saya aktifkan. Oke, kalau saya lihat di sini tuh hasilnya di Infinix masih lebih detail ya daripada di Redmi. Dan di Redmi ini warnanya agak over sih, agak di boost dibandingkan di Infinix. Oke, kita lihat untuk hasilnya. Ini tempat yang lebih terang. Ya, bisa dilihat ya. Kalau kamera depan untuk video kayaknya di Infinix lebih baik. Sekarang coba kita bawa jalan, kira-kira bagaimana dengan stabilisasinya. Ya, di Infinix ini stabil, sedangkan di Redmi agak bergetar-getar ya teman-teman. Kita ke tempat yang lebih gelap lagi. Wow. Dan noise-nya di sini Redmi lebih banyak daripada Infinix. Tapi untuk gambarnya yang kali ini kamera depan sama-sama cukup terang ya. Beda sama kamera belakang yang dimana di Redmi jauh lebih terang daripada Infinix. Tapi noise-nya memang lebih banyak juga di Redmi. Untuk mikrofon juga silakan dinilai sendiri. Ya, untuk video kamera depan saya rasa di sini cukup jelas ya. Kalau pemenangnya adalah Infinix Note 30 Pro. Cuma kalau untuk kamera belakang tadi sesuai dengan selera saja. Kadang ada yang suka gambar yang terang, kadang ada yang suka lebih gelap tapi lebih tajam untuk videonya. Oke. Ya, untuk sensor kamera, kalau saya pribadi, baik di kondisi cukup maupun kurang cahaya, hasil di Infinix Note 30 Pro lebih unggul daripada Redmi Note 13 4G. Di Redmi lebih unggul untuk kelengkapan lensanya, karena sudah tersedia lensa ultrawide. Sedangkan di Infinix ini tidak ada. Kemudian komparasi yang terakhir adalah baterai. Untuk baterai di kedua smartphone sama-sama dibekali baterai dengan kapasitas 5000 mAh. Yang pertama langsung saja kita tes untuk daya tahannya. Jadi untuk daya tahan di sini saya tes dengan kondisi yang sama. Untuk yang pertama saya tes CPU throttling selama 1 jam di Redmi berkurang lebih banyak di 24%. Sedangkan Infinix hanya 13% saja. Kemudian saya tes nge-YouTube 1 jam nonstop. Di sini lagi-lagi Redmi lebih boros, cuma bedanya hanya 2% sama Infinix. Kemudian untuk gaming di sini Redmi lebih hemat sekitar 1% daripada Infinix. Sehingga kalau untuk kebutuhan sehari-hari serta multimedia di Infinix bisa lebih hemat. Tapi kalau sudah ngegame, saya rasa di Redmi bisa lebih irit. Selanjutnya saya tes untuk kecepatan ngecas. Jadi di sini Infinix memiliki kecepatan ngecas yang lebih ngebut yaitu di 67 watt, sedangkan Redmi ada di 33 watt. Dan ternyata untuk hasil kecepatan ngecasnya di Infinix bisa lebih ngebut sekitar 24 menit daripada Redmi. Kemudian untuk kelebihan lainnya adalah Redmi Note 13 4G sudah memiliki fingerprint di dalam layar, serta adanya jaminan software yang baik hingga 48 bulan. Sedangkan Infinix Note 30 Pro lebih unggul di fitur pengecasan wireless, kemudian juga tersedia fitur bypass charge. Baik, bagaimana hasil compare antara kedua smartphone ini? Saya rasa di sini untuk hasilnya, walaupun Infinix Note 30 Pro sudah cukup berumur, tapi ternyata tetap bisa berdiri gagah di kelas smartphone entry to mid saat ini. Dengan hadirnya Redmi Note 13 4G yang terbaru, saya rasa smartphone ini masih kesulitan untuk melawan Infinix Note 30 Pro.
Dari performa yang sudah jelas, Infinix lebih unggul. Kemudian untuk kamera yang tadinya saya cukup percaya diri kalau Redmi Note 13 4G memiliki kualitas yang lebih baik, tapi ternyata di sini hasilnya kamera di Infinix masih lebih oke daripada Redmi. Sehingga untuk kesimpulannya jelas, Infinix Note 30 Pro overall masih lebih unggul daripada Redmi Note 13 4G. Oke, cukup sekian gadget review komparasi antara Redmi Note 13 4G dengan Infinix Note 30 Pro. Jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.